mati. Rusa betina masuk jurang. Hai pelajar, teguhkan hati. Mengasah otak, bekal mendatang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sungguh baik asam belimbing, tumbuh dekat limau lingga. Sungguh baik berkawan sumbing, meskipun marah tertawa juga. Biduk sekumar dari barat, penuh berisi asam cuka. Makan di laut, tampak di darat. Apakah itu? Cobalah terka. Nah, sedang apa kamu, Toy? Aduh kamu, olahraga asik ini Tuti diganggu. Gak boleh seneng ya? Nah ya, nanti saya bilangin ya. Tut, Tut. Hah, sedang apa kalian di situ? Sini, sini. Dari tadi saya dengar seperti ada orang, tapi saya cari-cari nggak ada. Nggak taunya kalian. Sudah lama kalian? Oh, kalau saya dan Siti baru saja. Tapi kalau Tono, sudah dari tadi di sana. Iya, benar Tut. Tuh Tono dari tadi ngintip kamu di situ. Ketika saya datang, kamu sedang membaca pantun. Kelihatannya kamu sangat menghayati dan asik membacanya. Kedengarannya sih menarik juga. Makanya saya tidak mau masuk. Saya takut mengganggu konsentrasimu. Berarti saya tadi tidak salah dengar dong. Sebab tadi saya mendengar ada orang membaca pantun. Lalu saya cari-cari. Saya pikir saya salah dengar. Gak taunya kamu, Ton. Namanya kamu kira siapa? Ton, tadi gimana bunyi pantunnya, Ton? Rasanya saya pernah mendengar pantun itu. Oh, pantun itu. Itu sih saya sangat hafal. Pantun itu kan ada di buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 2. Coba perhatikan. Biduk sekumar dari barat, penuh berisi asam cuka. Makan di laut, tampak di darat. Apakah itu? Cobalah terka. Terus, apa kamu tahu maksud atau isi pantun itu? Makanya, coba kamu terka. Makan di laut, tampak di darat. Contohnya apa? Apa ya? Makan di laut, nampak di darat. Saya nyerah deh. Aku nyerah. Besok saja kita tanyakan pada Pak Guru. Loh, kok? Saya juga tidak tahu sih artinya. Kamu. Saya kira kamu tahu jawabannya. Memang, kita masih mengalami kesulitan dalam mengetahui maksud atau isi dari sebuah pantun. Saya tadi membaca beberapa pantun, tapi tidak satu pantun pun yang dapat saya mengerti atau saya tahu maksud isinya. Ya, cuma pantun tertentu saja yang saya tahu maksud atau isinya. Misalnya ya, pantun jenaka atau pantun sukacita. Tapi kalau pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun agama, itu susah dimengerti maksudnya. Wah, bagus nih. Apanya yang bagus, Yan? Begini, ternyata kita mempunyai masalah yang sama, yaitu masih sulit untuk mengetahui isi dari sebuah pantun. Nah, masalah ini harus segera kita pecahkan. Kalau tidak, bisa lupa nanti. Bagaimana kalau kita pecahkan masalah ini sekarang? Oke? Ya, saya setuju. Kalau tidak segera dipecahkan, hal ini akan menjadi masalah selamanya. Yuk kita masuk. Kita bisa berdiskusi tentang isi pantun di dalam. Yuk. 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 Yuk, duduk yuk. Capek. Wah, ikannya bagus juga nih.
jika kamu pergi ke pasar, jangan lupa membeli piring. Jika Tuti sudah lapar, langsung mengambil pancing. Kapan Anda berolahraga? Pergilah segera ke tanah lapang. Kututup pintu segera. Lihat Tono yang datang. Apa kamu suka ketimun? Kalau suka, ambil sendiri. Jika tamu tak diberi minum, bisa-bisa ngambil sendiri nih. Kalau mau, ambil aja sendiri. Di bak mandi juga penuh ya. Ton, bagaimana sih caranya berpantun atau membuat pantun? Saya melihat kamu dari tadi lancar sekali berpantun. Loh, kamu ini bagaimana sih, Ti? Neneknya Tono kan orang Melayu. Oh, pantes. Kalau kamu, Yan, pasti kamu suka parikan. Kalau pantun itu kan buat orang Melayu. Kalau buat orang Jawa, namanya parikan kan? Ya. Saya kira setiap daerah mempunyai sejenis pantun. Hanya namanya saja yang berbeda. Wah, kalau masalah pantun, Tono sih emang jagonya. Kalau memang kamu jago, sekarang saya mau tanya. Apa sih ciri-ciri pantun itu? Itu mudah. Coba perhatikan pantun ini. Kapan Anda berolahraga? Pergilah segera ke tanah lapang. Kututup pintu segera, melihat Tono yang datang. Nah, jadi ciri-ciri pantun 1. Tiap-tiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Tiap-tiap baris terdiri dari 4 kata atau 8 sampai 12 suku kata. Perhatikan tiap baris pantun tadi. Setelah tiap kata pada tiap baris diberi tanda pemisah, maka tiap baris ada 4 kata. Tetapi aturan ini tidak mutlak. Kemudian dari tiap baris tadi, bila dipisahkan atas suku katanya, ada 8 sampai 12 suku kata. Lihat contoh ini. Pada baris pertama pantun ini ada 9 suku kata. Ciri pantun yang ketiga yaitu 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris terakhir disebut isi pantun. Perhatikan pantun tadi. 2 baris pertama yaitu kapan Anda berolahraga? Pergilah segera ke tanah lapang, disebut sampiran. Kemudian baris berikutnya, kututup pintu segera melihat Tono yang datang, disebut isi pantun. Karena pada 2 baris inilah maksud atau inti pantun itu. Terakhir, ciri-ciri pantun yaitu bersajak AB, AB. Maksudnya, baris pertama yang berakhir dengan kata raga, suku terakhir kata raga kan ga atau berbunyi a. Kemudian baris kedua berakhir dengan bunyi ang. Baris ketiga berakhir dengan bunyi a lagi. Dan baris keempat ang. Jadi, baris pertama dan ketiga karena bunyi akhirnya sama, maka ditandai dengan huruf yang sama juga, yaitu a. Kemudian baris kedua dan keempat bunyi akhirnya juga sama, yaitu ang. Maka ditandai dengan huruf yang sama juga, yaitu b. Jadi, bunyi akhir baris disebut sajak. Pada pantun, sajaknya AB, AB. Bukankah itu syarat-syarat pantun, Ton? Benar kamu, Ti. Syarat-syarat dan ciri-ciri pantun di situ sama. Kalau kita akan membuat pantun, kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan ciri-ciri itu untuk menentukan apakah pantun atau bukan. Sekarang, yang perlu kita ketahui yaitu jenis-jenis pantun ada berapa? Berdasarkan isinya, pantun dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pantun anak-anak. Siapa yang duluan berpantun? Saya duluan ya. Anak bangkong mandi di sawah, botol kosong nyaring bunyinya. Anak ompong banyak tertawa, suka bohong banyak musuhnya. 2. Pantun muda-mudi. Kucing kurus mencuri ikan. Anak sapi mandi di kali. Badanku kurus bukan tak makan.
memikirkan si jantung hati. Burung camar terbang melayang, menari-nari di atas gelombang. Hati rindu tiada kepalang, menanti abang tak kunjung datang. Dan 3, pantun orang tua. Perahu dikayuh ke tepi danau, air memercik berkilau-kilau. Walau ananda jauh di rantau, ingatlah kampung nan mengimbau. Ya, tepat sekali. Pantun anak-anak dapat dikelompokkan menjadi 3. Atak hijau jauh melompat dari darat ke pohon pepaya. Siapa cepat dia dapat, siapa hemat kaya raya. Kan giliran siapa? Sekarang giliran Siwi. Bebek belang mandi di kali, pakai sabun wangi. Ibu pulang bawa roti, anak nakal jangan dibagi. Oke, ternyata kalian hebat-hebat semua. Saya juga tidak mau kalah dong. Pantun muda-mudi dapat dikelompokkan menjadi Nyur melambai karang berguncang, bunga melati di atas peti. Biar badai datang menghalang, kita akan sehidup semati. Jalan-jalan ke kota Paris, lihat rumah berbaris-baris. Biar mati di ujung keris, asal dapat si nona manis. Wah, saya yakin dalam hal cinta mencintai, Siti pasti hafal pantunnya, ya kan? sepasti dong. Karena kalian semua sudah menjelaskannya dengan baik, sekarang giliran saya. Saya akan menyebutkan macam-macam pantun orang tua yang terdiri dari Terbang tinggi burung merpati, ke awan putih menuju pelangi. Jalani hidup berhati-hati, mawas diri ingat ilahi. Wah, asik juga diskusi kita kali ini. Begitulah untungnya berteman dengan saya. apa tidak terbalik toh? Tahu nih. Enggak dong. Mestinya kan kamu yang beruntung berteman dengan kami. Dia GR Sudah. Sekarang kita lanjutkan diskusi kita. Kalau sudah selesai nanti, kalian saya traktir bakso. Oke? Bener nih. Coba lihat nih. Kelihatannya sih tebal juga. Tapi nggak tahu deh. Jangan-jangan kartu nama semua isinya. Enak aja kamu. Sudah. Yuk, kita mulai diskusi lagi. Sekarang masalahnya apa nih? Ya tetap masalah pantun dong. Masa ngomongin tetangga kamu? Iya, tahu pantun. Tapi apanya? Sekarang masalah isi dari sebuah pantun. Iya betul. Isi dari sebuah pantun terdapat pada 2 baris terakhir. Tepat sekali. Hanya masalahnya, isinya apa? Bagaimana kalau kita mencari contoh dari beberapa pantun, kemudian kita cari isinya? Ya, boleh juga. Oke, kalau begitu mulai dari kamu saja, Ti. Kamu sudah menemukan contohnya? Nah, ini masalahnya. Kita mencari contoh pantunnya dari mana? Tidak perlu susah-susah. Buka saja buku itu. Di situ ada beberapa contoh pantun. Di antaranya yang dibaca Tuti tadi. Iya ya, saya hampir lupa. Kalau di sini ada 2 buku bahasa Indonesia. Nah, mendingan sekarang begini. Kita berempat dibagi menjadi 2 kelompok. Saya dengan Yani dan kamu Ton dengan Siti. Nanti saya membaca pantun. Kemudian kelompok Tono menjelaskan termasuk jenis pantun apa dan apa isinya. Begitu sebaliknya. Bagaimana? Kalian setuju? Setuju. Yuk kita bereskan. Yuk kita bereskan. Siapa dulu nih yang mulai? Boleh, kamu dulu. Kelompok saya dulu ya. Boleh. Di bawah itik pulang petang, dapat di rumput bilang-bilang.
Melihat ibu sudah datang, hati cemas jadi hilang. Ayo. Apa ayo? Itu termasuk pantun anak-anak bersukacita. Isinya seorang anak kecil yang cemas hatinya ditinggal oleh ibunya. Setelah melihat ibunya kembali, rasa cemasnya hilang. Nah, sekarang giliran kelompok saya. Ya, boleh ini. Sungguh baik asam belimbing, tumbuh dekat limau lingga. Sungguh baik berkawan sumbing, meskipun marah tertawa juga. Itu kan termasuk pantun anak-anak jenaka. Maksudnya, orang yang sumbing nampak selalu tertawa walaupun dalam keadaan marah. Nah, sekarang giliran kelompok saya kan. Yang mana nih? Ini aja ya. Kapan Anda berolahraga, pergilah ke tanah lapang. Merana hatiku senantiasa, ingat keluarga di tanah seberang. Apa yo? Apa? Pantun itu termasuk pantun muda-mudi, yaitu pantun dagang. Maksudnya, orang yang berdagang sampai pergi jauh, dan dia akan merasa sedih bila teringat pada keluarga yang ditinggalkannya. Contohnya, suku Minang yang berdagang sampai ke Jawa, tetapi keluarganya tetap tinggal di Padang, jadi disebut tanah seberang. Wah, keturunan orang Minang. Pantesan tahu. Jelas kan? Sekarang coba dengarkan. Uang 1.000 siapa punya? 8 tambah 1 jadi 9. Gadis jelita siapa punya? Ingin hati segera berkenalan. Wah, itu sih pasti pantun buatan Tono sendiri. Ton, kalau naksir bilang terus terang, gak usah malu-malu, iya nggak? Pantun ini kan termasuk dari buku itu juga. Jangan GR kamu. Coba, termasuk pantun apa? Ya sudah jelas pantun muda-mudi, yaitu pantun perkenalan. Coba, sekarang dengarkan pantun saya ini. Ini ya. Asam kandis, asam gelugur, kedua asam siang-siang, menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Ayo, apa ayo? Oh, itu termasuk pantun orang tua, yaitu pantun nasihat. Salah. Loh, kok salah sih? Iya dong. Yang benar pantun agama, bukan nasihat. Tunggu dulu, saya belum selesai. Apa? Maksud saya, pantun nasihat dalam agama, yaitu menasihati kita agar kita mau sembahyang. Dasar kamu, Ton. Kamu kan orangnya nggak mau kalah. Udah jelas salah, masih juga cari alasan. Masih aja bertahan. Payah, Tono ya. Iya ya. Udah deh, sekarang giliran kelompok kamu, Ton. Kamu Tik. Ya, saya. Kalau puan, puan cerana, ambil gelas dalam peti. Kalau tuan bijak laksana, binatang apa tanduk di kaki? Ayam jago. Itu termasuk pantun teka-teki, ya kan? Salah. Yang benar ayam jantan. Iya. Tapi apa bedanya ayam jantan dengan jago? Jelas beda dong. Bedanya yaitu Sudah. Sekarang kita simpulkan saja diskusi kita ini. Bagaimana? Setuju, Ton? setuju saja. Kenapa tidak? Sebentar. Hasil kesimpulannya akan saya catat. Tut, saya pinjam bolpen dan minta kertas dong. Ah, tidak usah. Diingat-ingat saja. Atau kalian bisa pinjam catatan saya. Nih, sekarang simak ya. Saya akan bacakan. 1. Pantun ialah puisi lama yang hingga kini masih hidup subur di kalangan masyarakat Indonesia. 2. Pantun merupakan pernyataan puitis yang menyatakan rasa kasih sayang, suka, dan duka. 3. Berdasarkan isinya, pantun terdiri atas A. Pantun anak-anak, B. Pantun muda-mudi, C. Pantun orang tua. 4. Pantun anak-anak terdiri atas A. Pantun teka-teki,
B. Pantun jenaka. C. Pantun sukacita. D. Pantun dukacita. 5. Pantun muda-mudi terdiri dari A. Pantun dagang. B. Pantun perkenalan. C. Pantun percintaan. D. Pantun perceraian. E. Pantun beribah hati. 6. Pantun orang tua terdiri atas A. Pantun nasihat. B. Pantun adat. C. Pantun agama. 7. Ciri-ciri atau syarat pantun adalah A. Tiap-tiap bait terdiri atas 4 baris. B. Tiap-tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. C. 2 baris pertama disebut sampiran. D. 2 baris terakhir disebut isi pantun. E. Bersajak ABAB. Akhirnya selesai juga diskusi kita ini. Tunggu dulu. Sebelum kita pulang, bagaimana kalau kita sudah sampai di rumah, kita mencari dan membuat beberapa contoh pantun. Dan jangan lupa, perhatikan ciri-ciri atau syarat-syarat pantun tadi, yaitu ada 5. Dengan begitu, kalian tidak akan lupa. Dan berarti, kalian betul-betul mengerti tentang pantun. Bagaimana? Apa kalian bisa? Harus bisa. Iya dong, harus. Bisa. Deh. Kenapa tidak? Oh ya, sekarang kita tinggal lagi janji nih sama Yani. Makan bakso. Iya, makan bakso dong. Lapar. Kalian mau makan bakso? Iya dong. Tunggu saja tahun kuda. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins.